Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Di pembelajaran satu kali ini kita akan belajar mengenai aturan penggunaan huruf kapital. Ini ada di halaman 53 sampai dengan 56. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mengamati kartu pelajar, adik-adik dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital atau nama orang dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, adik-adik dapat menemukan penggunaan huruf kapital atau nama orang sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati kartu pelajar, adik-adik dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital atau nama orang dengan tepat. Dan yang keempat, dengan penugasan, adik-adik dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini ada di halaman 53. Subtema 2 ya adik-adik, ini subtema 2 yaitu menjaga keselamatan di rumah. Yuk kita baca dulu. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Nah, yuk kita amati gambar berikut. Nih ya, di sini ada yang Udin sedang berenang menggunakan apa ini namanya adik-adik? Ban ya, ban untuk berenang supaya tidak tenggelam. Mungkin di sini Udin belum terlalu bisa berenang atau mungkin ini kolam renangnya terlalu tinggi ya, terlalu dalam gitu untuk direnangi oleh Udin. Jadinya Udin memakai ban. Lalu berikutnya ini Udin sedang mengelap piala ya. Piala itu biasanya terbuat dari besi atau perak atau perunggu gitu ya adik-adik ya, tergantung dari pialanya. Nah dielap nih sama si Udin ya, supaya bersih dan terjaga dengan baik. Kemudian ini ada kakak. Kakak siapa? Kakak Udin. Nah, kakak Udin ini sedang merapikan dokumen ya adik-adik ya. Lalu terakhir Udin keluar rumah dan mengunci pintu. Nah, di sini apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Nah, tadi ya Karina sudah informasikan. Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Nah, kalau Karina sama ya. Jadi kalau sesuatu yang berbahaya seperti ini harus memakai pengaman. Dan benda-benda yang kira-kira akan rusak, menjadi berkarat, kalau tidak dibersihkan berarti harus kita rawat. Dan dokumen penting harus kita jaga dengan baik. Dan kalau meninggalkan rumah harus dikunci pintu. Nah, kalau Karina sudah melakukan hal tersebut, nah adik-adik gimana? Nanti dijawab sendiri ya. Selanjutnya jam menunjukkan pukul 14.00 atau jam 2 siang. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Ya, yuk kita amati dan baca teks percakapan antara kakak dan Udin. Ya, nah kita lihat. Kata kakak, Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Nah, jawab Udin. Benar, Kak. Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri oleh orang lain. Ya. Nah, kita lihat apa isi percakapan Udin dan kakak. Karina sudah tuliskan pertanyaan dan jawabannya di sini. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, apa sih isi percakapan Udin dan kakak? Jadi kakak memberitahukan kepada adik atau kepada Udin agar menjaga dokumen keluarga dengan baik. Karena dokumen sangatlah penting. Lalu yang kedua pertanyaannya, apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka?
Kesimpulannya adalah jika dokumen tidak disimpan dan dirapikan dengan baik maka bisa hilang atau dicuri oleh orang lain. Jadi adik-adik, ijazah adik-adik, raport, kemudian kartu keluarga dan lainnya yang ada di rumah harus dijaga dengan baik ya. Biasanya ibu atau ayah sudah melakukan penjagaan terhadap dokumen tersebut. Ya. Yuk kita lanjut. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Ya, namanya kartu pelajar SD Nusantara. Ini ada foto kakak Udin. Nah, ada tercantum nama di sini, namanya Mutiara. NIS itu nomor induk siswa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tempat tanggal lahir Jakarta 3 September 2006. Alamat di Jalan W. John. Nah, tentu kamu masih ingat penggunaan huruf kapital bukan? Nah, tentu ya huruf kapital itu digunakan untuk Tuhan ya, kata Tuhan, dan juga nama orang seperti Kak Mutiara. Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital ya adik-adik. Seperti contohnya ini, tadi nama Kak Mutiara. Mutiara M-nya besar. Ya. Nah, kemudian isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Ya, sekarang coba bacakan nama kartu pelajarmu dengan lafal dan intonasi yang benar. Karina contohkan di sini ya. Ini contohnya kartu pelajar SD Nusantara. Namanya Rina, NIS atau nomor induk siswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempat tanggal lahir Jakarta 17 April 2012. Lalu alamatnya di Jakarta Selatan. Nah, seperti itu contohnya ya adik-adik. Nah, adik-adik silakan buat sesuai dengan data adik-adik ya. Nama, nomor induk siswa, tempat dan tanggal lahir, lalu alamatnya di mana. Ya, lalu nanti baca dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, pembelajaran kita saat ini sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!